Jadi pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan dari penampilannya, dari kerutan di wajahnya. Kalau wajahnya celing, bersih, tidak ada kerutan di wajahnya, hati-hati. Lihat juga, lihat rambutnya. Wah, kalau rambutnya putih semua, nah ini mikir rakyat ini. Dua kali di pemilu presiden juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Terima kasih Anda masih menyaksikan Political Show dan tadi kita dengarkan kode-kode ataupun sinyal-sinyal yang disampaikan oleh Presiden Jokowi kepada para relawannya ini yang tidak dihadiri oleh relawan seniornya Pak Jokowi sendiri. Kenapa ya kemudian relawan seniornya Pak Jokowi itu kemarin nggak hadir? Padahal itu yang datang katanya 150.000 ya. Mas Muni, berarti Anda melepaskan kesempatan bertemu dengan 150.000 relawannya Pak Jokowi. Nanti kalau itu bahasnya nanti. Saya mau ke Mas Pangi dulu. Mas Pangi meneruskan tadi pertanyaan saya sebelum break bahwa pernyataannya Mas Muni lembaga survei sebagai instrumen pembentuk opini publik. Itu memang seperti itu ya? Iya Mbak Nana, sebetulnya kan survei itu dia pendekatannya adalah yang dibilang oleh Mas Burhan tadi, dia tidak bisa like or dislike, asumsi, persepsi, pikiran atau hanya untuk menyenangkan orang. Bahkan kalau kita rilis pun saya tidak 1-2 orang politisi nelpon saya, nggak menerima hasilnya, kok partai saya segini. Itu kan asumsi, persepsi mereka. Artinya secara pendekatan metodologi itu masuk kepada intersubjektif. Apa yang dilihat itu yang belum tentu itu yang didapatkan. Bisa saja di balik itu mereka punya asumsi sendiri. Tapi kalau lembaga riset, lembaga survei, apa yang dilihat itu yang dilaporkan. Dia adalah empirik objektif. Nah itu dua hal yang berbeda. Intersubjektif dengan empirik objektif. Nah kalau politisi dia bisa mengasumsikan menurut pikiran liar dia. Like or dislike asumsi dia. Tapi kalau kita enggak, kita basisnya kan data. Basisnya statistik ya. Jadi nggak bisa like or dislike. Bagaimana pertanggungjawabannya? Itu menarik pertanggungjawabannya. Kita akan dibilang oleh Mas Burhan, kita siap mempertanggungjawabkannya secara ilmiah. Kita ada namanya persepi. Perhimpunan survei opini publik, bahkan di situ ekspos data pun bisa. Nah di luar lembaga itu memang kita nggak bisa ngomentari. Nah di situ ada quality controlnya seperti apa, bagaimana mengambil sampling frame-nya seperti apa, representatif populasinya memenuhi nggak representatif. Karena kalau survei nggak representatif kan juga menjadi ada masalah gitu misalnya. Termasuk kita quality control di dalam ada fotonya, ada audionya, verifikasi, validasi. Kemudian konfirmasi, semuanya akan dipertanggungjawabkan. Jadi kita siap juga untuk, karena memang ada kecenderungan tren hari ini Mbak Rana, apalagi statementnya Pak Mahfud MD, saya nggak tahu ya, mohon maaf. Semua orang bisa membeli lembaga bisa dibeli. Dan jawaban saya, kalau kita, siapapun yang bayar kita, itu tidak akan mengubah hasil kita. Nah itu jawaban saya. Kalaupun ada lembaga survei yang mengatakan, ya mereka bayar dengan iuran sendiri dari kasnya lembaga, ya silakan. Tetapi memang distrust terhadap lembaga itu kita juga agak menyayangkan gitu. Tapi politisi boleh-boleh saja nggak ada, bahkan saya di LC kemarin ada profesor yang nggak percaya lembaga survei, ya kita, Bang Willy juga menyaksikan itu, ya kita nggak. Baik, kita nggak lagi bahas lembaga survei. Hari ini topiknya bukan itu, tapi saya akan tanya soal endorsementnya Pak Jokowi. Itu tadi saya hanya melempar saja pernyataannya Mas Muni. Soal endorsementnya Pak Jokowi. Pak Jokowi berkali-kali mengeluarkan kode-kode ataupun sinyal-sinyal mendukung tokoh-tokoh tertentu. Yang paling banyak disebut ciri-cirinya yang masuk itu dalam radar adalah Pak Prabowo, kemudian Pak Ganjar Pranowo. Tapi di surveinya Voxpol Center disebutkan efek endorse-nya Pak Jokowi terhadap Capres ini 25%. Litbang Kompas menyebut 15% dan LSI Denny JA itu menyebut 1,5%. Sekarang apa yang membuat faktor endorsement-nya Pak Jokowi tidak begitu signifikan? Apa memang sebegitu signifikan? Sebenarnya kalau dari data kita Mbak Nana, dari 25% itu menurut saya signifikan. Artinya mereka masih menunggu
kemana arah dukungan Pak Jokowi. Mereka masih punya preferensi politik, masih bisa dipengaruhi oleh Pak Jokowi. Maka kan ada statementnya Pak Jokowi, tunggu tanggal mainnya kemana dukungan saya, nanti arah relawannya akan ikut gitu kan. Tapi memang karena basis pemilih kita rasional kita sudah mulai meningkat trennya, pemilih rasional ini adalah ada juga kemungkinan mereka sangat tidak terpengaruh oleh presiden. Oke. Lebih mereka punya preferensi politik sendiri. Biasanya pendidikannya itu dari data kita kelihatan cross tab by row by column-nya itu bahwa pendidikannya misalnya yang berpendidikan tinggi seperti Pak Anies itu masih besar ya, dominan dan signifikan 46%. Jadi usia SLTA dan kuliah. Nah itu artinya pemilih rasional masih naik, artinya ada kemungkinan mereka sudah punya preferensi sendiri. Ya, dan tidak bisa dipengaruhi oleh tidak presiden. terpengaruh oleh Termasuk Jokowi, mereka misalnya yang berpendapatan 3 juta ke atas, itu akan mempengaruhi preferensi politik mereka. Oke, saya mau tanya ke Bang Andre. Bang Andre, kabarnya Ketua Umum Anda Pak Prabowo itu kalau mau maju Pilpres harus dapat restu dari Pak Jokowi. Apakah berharap restu endorsement itu juga, berharap endorsementnya Pak Jokowi? Itu sudah banyak loh disampaikan bahwa kalau misalnya Pak Prabowo mau maju Pilpres harus dapat restu Pak Jokowi. Jadi begini, Pak Prabowo itu sudah diberikan amanah oleh kami kader Partai Gerindra dalam Rapimnas tanggal 12 Agustus yang lalu untuk beliau maju jadi calon presiden. Lalu kami juga memberikan kewenangan penuh kepada Pak Prabowo untuk menentukan koalisi dan menentukan wakil presidennya. Lalu bicara dengan dukungan Pak Jokowi, tentu kan seperti yang disampaikan Pak Prabowo waktu ditanya wartawan pada tanggal 10 November, Mas Muni ada di sebelah beliau di Kartanegara, bagaimana Pak kalau Pak Jokowi memberikan dukungan kepada Pak Prabowo hanya jawab satu kok, amin, kata beliau. Jadi menunjukkan bahwa tentu kita tidak bisa menutup mata. Pak Jokowi adalah kekuatan politik yang besar di Republik Indonesia. Ya. Beliau Presiden Republik Indonesia, tentu kalau ada dukungan beliau kepada Pak Prabowo, tentu ini menambah semangat Pak Prabowo dan menambah semangat kami kader-kader Gerindra untuk bekerja lebih semangat lagi untuk memenangkan Pak Prabowo. Oke. Tapi efek endorsementnya itu tidak sejalan dengan elektabilitas seperti yang disampaikan oleh Mas Burhan. Justru itu menggerus elektabilitas pemilih rasional ataupun pemilihnya Pak Prabowo. Nanti kan diuji di 14 Februari 2024. Yang jelas tentu ya endorsement Pak Jokowi kalau memang di endorse ya. Kan endorsement itu berlaku nanti Mas Muni di saat satu orang yang di endorse. Kalau memang bisa dua ya. Bisa nggak presiden endorse dua? Bisa, harus bisa satu. Lah. Jadi bisa kalau memang ada endorsement itu kan teruji. Tentu harapannya kalau endorsement itu ada dan benar, tentu harapannya pemilih Pak Jokowi berimigrasi memilih Pak Prabowo wabil khusus di kantong-kantong di mana Pak Prabowo kalah seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, seperti itu. Bang Willy, gitu. Ini tadi juga sudah dijelaskan ya bahwa tren elektabilitas ataupun suara pemilihnya Pak Jokowi ini bermigrasi bukan hanya ke Pak Ganjar, tapi juga ke Pak Anies cukup besar, baru ke Pak Prabowo. Bagaimana kemudian Nasdem memotret ini? Really time change, people change. Tentu tantangan berubah, preferensi-preferensi berubah. Tentu publik juga memiliki cara pandang yang berubah. Kalau di 2014-2019 itu kan Prabowo versus Jokowi. Sekarang ada varian yang baru. Tentu itu suatu hal yang dinamik ya. Tantangannya berbeda. Ada pasca Covid, ada yang dibilang Bung Budi Ari tadi bahwasanya ada tantangan global ya. Tentu variabel-variabelnya sangat bertumbuh. Nah, jadi tidak bisa mensimplify ya. Tapi apapun itu kita tentu ingin memajukan demokrasi dan kemudian menyolidkan republik ya. Ranahnya harus seperti itu. Sekali lagi kontestasi pemilu itu sebuah pilar dalam berdemokrasi, ini kesepakatan kita. Apa yang Muni perjuangkan, yang saya perjuangkan, bahwasanya pemilu adalah sebuah sirkulasi kekuasaan yang niscaya kita tegakkan dalam menjalankan negara demokrasi. Itu poin pertama. Biar kita tidak terjebak dalam political decay. Ada orang yang bernalarnya, oh ini ditunda saja, oh nalarnya ini diperpanjang saja. Ini keluar dari spirit
yang kita perjuangkan itu bahasanya pilar Itu kan udah selesai, Bukan. ditunda, Bukan. diperpanjang, udah nggak ada. Saya ingin mengatakan ini sebuah nalar-nalar yang liar yang tidak memiliki akar historis sama sekali. Ini perlu diingatkan. Jadi biar kita tidak terjebak dalam jebakan-jebakan Batman yang sangat liar. Ini adalah political decay. Sekali lagi saya katakan. Yang kedua adalah politik tidak hanya semata-mata statistik, bahwasanya ini adalah sebuah instrumen saintifik untuk melakukan ini seperti apa ya? Seperti orang baca cuaca dulu itu loh. Nah, Ya, perakiraan cuaca. jadi tapi ada di sana juga kita luput. Ya. Politik juga adalah sebuah kontestasi virtue. Apa yang Andre katakan tadi, apa yang Burhan katakan tadi, itu adalah virtue, sebuah sacrifice ya. Nah kita kan kadang-kadang selalu menjebakkan diri kita pada statistik. Ya. Apa yang gini, ada sebuah virtue yang paling luar biasa ketika anak-anak Menteng 31 datang kepada Syahrir, Bung aja yang jadi presiden. Kenapa tidak Soekarno? Soekarno itu kolaborator. Enggak puas mereka nih. Tapi yang kedua datang ke Burhanuddin. Bung jadi presiden. Enggak Soekarno. Jadi prosesnya bergilir, ada will sacrifice di sana. Jadi ini enggak masalah benci, enggak masalah subjektivitas. Andre enggak suka. Iya. Tapi penentuan itu di hari H itu statistik. Gini, terlalu pendek akal kita, terlalu tinggi nafsu kita kalau terjebak pada fanatisme individu. Ini bukan cinta buta. Jadi poinnya apa nih? Poin saya adalah kontestasi ini kita lakukan bukan masalah 300 orang atau 1000-an orang, kata Andre tadi. Itu tidak relevan, itu cara berpikir yang picik sempit. Yang ingin saya katakan, kita bersama-sama di sini mengalagakan yang namanya kebajikan, kebersamaan. Masalah saya dukung Anies, itu masalah preferensi partai saya. Saya menghormati beliau mendukung Prabowo, Muni mendukung Jokowi lagi 3 periode, itu masalah dia gitu ya. Itu hal yang harus kita hormati. Jadi nggak usah kemudian kita terjebak pada lucu-lucuan. Kalau Prabowo melakukan sacrifice, kita hormat kok. Jadi nggak usah kemudian menjelekkan Anies dalam konteks itu sebuah kekeliruan berpikir, Nana. Oke, siapa yang menjelekkan Anies dalam konteks ini? Enggak, jadi tidak kemudian menduga-duga. Kita tidak sedang mendiskusikan ilusi gua Plato, tidak. Kita bicara fakta-fakta empirik. Itu laboratorium politik yang dibilang Muni tadi itu suatu hal yang lebih menarik. Ya. Oke, tapi narasi perubahan itu apakah kemudian lebih besar dibandingkan dengan narasi keberlanjutan? Karena tadi ada pemilihnya Pak Jokowi yang bermigrasi ke Anies Baswedan. Artinya ada pemilih yang ingin Mas Anies melanjutkan keberlanjutan pembangunannya Pak Jokowi. Itu rezeki anak solehnya Anies Baswedan. Oke, itu apa tuh? Jawabannya apa? Iyalah, Anies Baswedan ini modal bismillah, hasil alhamdulillah. Bukan. Narasi yang dipakai adalah narasi perubahan. Sementara pemilihnya Pak Jokowi kan pasti ini keberlanjutan. Jadi narasi itu kan tidak masuk nih ke dalam ceruk pemilihnya. Itu cara berpikir yang vis-a-vis. Seolah-olah hanya narasinya change and continuity. Enggak, kita bisa create narasi yang di luar itu kok. Kenapa kita harus terjebak dengan vis-a-vis change and continuity? Ini kita bisa seperti yang Muni lakukan nih, Hajab si Rajab bin Mustajab, hebat ini. Oke. Saya mau ke Mas Burhan. Mas Burhan, melihat irisan pemilihnya Pak Jokowi ya, meskipun Pak Jokowi sudah memberikan endorsement beberapa kali, memberikan kode-kode, yang paling banyak diberikan kodenya adalah Ganjar dan juga Pak Prabowo, tapi ternyata statistik menunjukkan irisan pemilihnya Pak Jokowi juga masuk ke dalam Anies Baswedan, lebih besar bahkan daripada Pak Prabowo. Nomor 1 tetap irisan pemilihnya adalah ke Mas Ganjar. Anda melihatnya bagaimana? Gini, narasi continuity versus change itu diatribusikan ke Anies. Itu kan narasi anak Jaksel. Kalau di bawah masih banyak orang yang nggak tahu apakah Anies Baswedan itu bagian dari narasi perubahan antitesis dari Presiden Jokowi, itu masih banyak yang nggak tahu. Yang paling clear misalnya ya, orang kan masih melihat Anies Baswedan adalah tim sukses Pak Jokowi 2014. Juru bicara bahkan. Dan pernah menjadi menterinya Pak Jokowi. Kalau kemudian mereka yang puas, kita temukan orang yang puas terhadap kinerja Pak Jokowi sebagai presiden, termasuk mereka yang memilih Pak Jokowi di 2019 sebagai presiden, itu cukup lumayan yang masih memilih Pak Baswedan. Meskipun sebagian besar memang ada pola semakin tidak puas terhadap
kinerja presiden cenderung memilih Anies Baswedan. Dan jangan lupa, yang mengusung Anies Baswedan itu tangan kanannya Pak Jokowi 2014 dan 2019, namanya Nasdem. Oke. Jadi komplikasi semacam ini yang membuat kita tidak bisa kemudian secara gebiah-uyah atau pukul rata mengatakan Anies 100% merepresentasikan oposisi, sementara Ganjar merepresentasikan mereka yang berada di jalur continuity. Jadi nggak bisa sehitam putih itu. Oke, jadi itu narasi elit sebetulnya ya, narasi elitis ya yang menempatkan bahwa Anies Baswedan adalah tokoh oposisi, karena masih banyak juga yang mengasosiasikan Anies Baswedan adalah mantan anak buahnya Pak Jokowi, begitu ya Mas Burhan ya, kalau saya bisa dapat poinnya. Betul, jadi termasuk tadi ya soal bagaimana cara mengukur pengaruh Presiden Jokowi. Oke. Nah, salah satu metode yang paling powerful untuk memisahkan mana sebab mana akibat, istilahnya namanya kausalitas gitu ya dalam studi statistik, itu adalah dengan memakai teknik eksperimen, bukan menanyakan secara langsung, secara observasional. Oke. Jadi dengan teknik eksperimen itu kita Oke, tampaknya kita mengalami kendala komunikasi dengan Mas Burhan. Saya mau ke Mas Muni. Mas Muni, endorsementnya Pak Jokowi kalau menurut Mas Panggi tadi angkanya cukup besar. Tapi kan sekali lagi itu nanti akan diuji. Tadi Anda katakan bahwa endorsementnya masih terbelah. Kalau cuma satu, baru ketahuan. Iya, kalau misalnya endorsementnya itu yang di-endorse itu menang. Kalau kalah gimana? Loh begini, Pak Jokowi sebagai presiden, sebagai kepala negara pasti secara formal dia tidak akan memberikan dukungan secara terbuka. Tetapi saya tahu persis bahwa Pak Jokowi ini ingin memastikan di 2024 ini tidak terjadi restart politik. Gitu. Tadi yang disampaikan Bu, restart politik ada baru lagi nih, titik nol baru lagi. Jangan sampai dia selalu berkali-kali bilang, selalu menyampaikan jangan setiap pergantian tuh jadi titik nol lagi. Gitu loh. Apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi yang kurang lebih yang ini dipertahankan, yang kurang kita perbaikin. Oke. Jadi 2024 itu menurut saya satu, jangan menjadi restart politik. Kedua, menjadi ajang konsolidasi nasional. Begitu loh. Nah, ketika ditanya apa endorsement Pak Jokowi, itu yang di tempatnya Pak Panggi aja 25%, Kompas 15%. Menurut saya besar sekali. Karena masih ada 35% yang belum ini. Kan ini kan tingkat endorsement dan kepuasan terhadap pemerintah kan berbanding lurus. Sekarang di angka 70-an lah, 69-70% tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan sekarang. Masa endorsementnya cuma 10% atau 1,5%, 2%, nggak masuk akal dong. Begitu loh. Nah, terakhir saya ingin menyampaikan bahwa ini kan makanya tadi sebagai laboratorium politik, Musra ini kan sebagai sebuah gerakan namanya gerakan sentripetal. Jadi dari pusat menyebar ke daerah. Sementara kalau mass forming kan gerakan terpusat. Jadi yang dari daerah pusat gitu loh. Saya berat nih, anak mahasiswa nggak tahu nih. Seperti itu. Nanti kita konsolidasi terus karena menurut saya bangsa ini perlu melakukan konsolidasi nasional. Tapi Musra ini nggak akan ada like and dislike ya? Loh, enggak dong. Kalau ditanya sama saya, ya terserah masyarakat, warga siapa yang mau dipilih. Dan ternyata beberapa provinsi Pak Prabowo unggul, enggak, tempat provinsinya Pak Andre, Sumatera Barat. Begitu loh. Kalau kita mau ini, kita nggak, segini loh. Kita tidak ngambil posisi di Musra itu. Musra itu kita cuma menjadi fasilitator aja. Begitu. Mas Burhan silakan dilanjut karena kita harus jeda, singkat saja tadi sisanya. Ya, jadi begini, soal terpengaruh atau tidak terpengaruh, itu kalau pakai teknik eksperimen, itu kita bisa langsung menguji berapa proporsi pengaruh Presiden Jokowi dengan teknik yang lebih meyakinkan. Tapi kalau misalnya kita pakai teknik observasional sekalipun seperti yang dipakai oleh Kompas atau oleh Bung Panggi, itu tadi kan ada kelihatan tuh. Mereka yang mengatakan terpengaruh oleh endorsement Presiden Jokowi, 32% sudah punya pilihan ke Ganjar. Kemudian sekian 10% sudah punya pilihan ke Anies Baswedan. Nah, cara membuktikannya adalah kalau misalnya Presiden Jokowi tidak mendukung Ganjar atau Anies tapi mendukung Pak Prabowo. Pertanyaannya 32% yang awalnya sudah punya preferensi ke Ganjar atau 20-an% yang punya preferensi ke Anies. Sudah semua nggak ke Pak
Prabowo. Oke. Nah itu kan kita nggak bisa mendapatkan data kalau misalnya pakai teknik observasional. Jadi poin saya adalah mereka yang mengatakan terpengaruh pun pada dasarnya udah punya preferensi. Oke. Tetapi belum bisa diuji karena Presiden Jokowi belum memberikan endorsement kepada salah satu calon. Ya. Makanya ujiannya nanti mereka yang udah punya preferensi berubah nggak iman politiknya ketika Presiden Jokowi menentukan siapa capres yang diusungnya. Oke, biasanya saya imannya sendiri berubah tidak nggak tuh? yakin Presiden Jokowi tiba-tiba ngomong si A, si B, paling banter kode. Nah, siapa yang bisa membaca kode? Ya menurut saya anak-anak jaksa. Oke, yang bisa membaca kode anak-anak Jaksel, anak-anak mahasiswa Tanjung Pura ini bisa membaca kodenya Pak Jokowi atau enggak? Nanti kita akan tanya. Dan bagaimana tanggapan teman-teman mahasiswa soal cawe-cawenya Pak Jokowi dalam memberikan kode-kode pada kontestasi Pilpres 2024. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Political Show.